Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Iyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, syukur alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan jasmani maupun rohani kita, dan kita harus bersyukur karena dengan kesehatan itu kita mampu untuk mempraktekkan syukur kita, yaitu dengan sujud kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil mahsyar. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab baru, bab fadailil fuqara'i, bab keutamaan orang-orang yang fakir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana orang-orang yang haus tentang dunia, yang angan-angan tentang dunia terlalu tinggi sehingga bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah SAW saat itu bersabda, alhaakumut takatsur, qara'a Rasulullah SAW alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang surat At-Takatsur ayat 1 sampai dengan 2. Kemudian para sahabat bertanya, mali wa laka min malikin illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa abqaita. Saat itu anak Adam berkata, ini milikku, tetapi sesungguhnya tidak ada yang menjadi milik kita kecuali apa yang sudah kita makan masuk ke dalam perut, kemudian kita keluarkan, apa yang kita pakai sampai robek, dan yang ketiga sesungguhnya yang namanya rezeki yang masuk ke badan kita adalah apa yang sudah kita sedekahkan, kemudian nanti kita unduh di akhirat nanti. Jadi 3 hal ini sesungguhnya rezeki yang sesungguhnya menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan orang-orang yang fakir harta maksudnya. Secara zahir kekurangan harta benda, ternyata banyak keutamaannya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Qala al-faqih Abu Layth as-Samarqandi haddatsana abi rahimahullah wa haddatsana Abu al-Husain Ahmad ibn al-Farra al-faqih as-Samarqandi haddatsana Abu Bakr al-Jauzi Jani حدثنا أحمد بن عبد الله عن مسلم بن سالم عن خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا
faqala ya Rasulullah inni rasulul fuqara'i ilaika, faqala marhaban bika wa biman ji'ta min indihim ji'tu min idqamin ahabbahumullah. Suatu saat Rasulullah itu ditandangi oleh utusan dari orang-orang yang fakir. Kemudian Rasulullah bersabda, marhaban bika wa biman ji'ta min idihim ji'tu min idqamin ahabbahumullah. Saya datang wahai Rasul dari golongan kaum yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Nanti dijelaskan bagaimana orang fakir itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Qala ya Rasulullah yaqulul fuqara'u, wahai Rasul, orang-orang fakir berkata, innal aghniya'a qad dhahabu bil khairi kullihi. Nah, ini datang utusan orang fakir kepada Rasulullah, kemudian mengadu, bercerita, wahai Rasul, orang-orang kaya harta itu mereka bisa menggunakan hartanya untuk kebaikan seluruhnya. Yahajjuna wa la naqdiru alaih. Mereka juga bisa pergi haji, bisa umroh dan sebagainya, tapi kami tidak mampu yang demikian itu. Wa yatasaddaquna wa la naqdiru alaih. Orang-orang kaya itu mampu bersedekah terus-menerus, sedangkan kami tidak mampu. Wa idza maridu ba'atsu bi fadli amalihim dhukhra. Ketika mereka sakit, mereka dengan keutamaan hartanya mampu membayar rumah sakit dan sebagainya, harta sebagainya mampu disimpan, sedangkan kami tidak mampu, kata orang-orang fakir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, balagha anni al-fuqara'u anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathu khisalin laisa lil aghniya'i minha syai'un. Nyampe kepadaku unek-unek dari kaum yang fakir harta, bahwa siapa yang mampu bersabar atas kefakirannya, sesungguhnya dia akan mendapatkan 3 manfaat yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kaya harta. Ammal khaslatul ula, adapun manfaat yang pertama, fadilah yang pertama, fa inna fil jannati ghurfatun min yaqut hamra yanzur ilaiha ahlul jannati kama yanzur ahlud dunya ila nujum. Orang yang fakir, kekurangan harta benda, kemudian bersabar atasnya, nanti di surga dia dibangunkan oleh Allah, diberi ghurfatun, kamar yang kamarnya itu dari yakut merah. Yanzur ilaihi ahlul jannah, para penduduk surga itu melihat kamar itu yang terbuat dari yakut, kama yanzuru ahlun dunya ilan nujum, sebagaimana penduduk dunia ketika di dunia itu melihat gemerlapnya bintang di langit. La yadkhuluha illa nabiyyun faqir, tidak akan masuk ke kamar itu kecuali nabi yang fakir, au syahidun faqirun, atau orang yang mati syahid yang posisi fakir, au mu'minun faqirun, atau orang mukmin yang fakir. Wasaniyatu, fadilah yang kedua, yadkhulul fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya'i binisfi yaumin. Para orang-orang fakir itu
yang tentunya dia sabar ketika hidup di dunia itu dengan kefakirannya dan taat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan masuk ke surganya Allah sebelum orang-orang kaya itu masuk. Binisfi yaumin, kira-kira setengah hari. Lah setengah hari itu di alam sana, alam akhirat, wa huwa miqdaru khamsi mi'ati amin, kira-kira 500 tahun lamanya hitungan bumi. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udud. Satu hari di akhirat nanti itu, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udud, 1000 hari, 1000 tahun di bumi. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun alam dunia. Yatamatta'una fiha haitsu sya'u. Para orang-orang fakir yang sudah masuk surga itu bersenang-senang di dalamnya. Wa yadkhulu Sulaiman bin Daud, dan Nabi Sulaiman bin Daud masuk ke dalam surga itu ba'da dukhulil anbiya'i alaihim salatu wassalam bi 40 aman bisababil mulki alladzi a'tahu Allah. Ini dijelaskan bahkan Nabi Sulaiman pun masuk ke surganya orang-orang yang fakir itu kurang lebih 40 tahun lamanya setelah orang-orang fakir ini, bisa babil mulki alladzi atahullah, dengan sebab istana yang Allah kasihkan di dunia saat itu. Jadi bahkan Nabi Sulaiman yang pangkatnya sebagai nabi dan rasul Allah pun yang kaya raya belakangan masuk surga setelah para orang-orang fakir masuk ke surganya Allah. Wal khoslatu tsalitsah, fadilah yang ketiga, idza qala al faqiru, ketika orang-orang fakir itu berkata, berzikir menyebut nama Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mukhlishon, wa yaqulul ghaniyyu mithlu dzalik mukhlishon lam yulhaq al-ghaniyyu al-faqir, wa in anfaqa al-ghaniyyu ma'aha asyratu alafi dirham wa kadzalika amalul bir kullih. Bandingannya, ketika seorang fakir itu hanya melafadzkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dengan tanpa embel-embel apapun, artinya ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan orang kaya sama-sama mengucapkan zikir itu, maka nggak kekejar amaliyah orang kaya terhadap itu. Walaupun orang yang kaya itu berinfak, sudah mengucap seperti itu, kemudian berinfak 10.000 dirham pun masih kalah utamanya dengan orang yang fakir masih mau menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa kadzalika a'malul birri kullihi, demikian itulah perbuatan yang baik seluruhnya. Nah, setelah itu faraja'a ilaihimur rasulu fa akhbarahum bidzalika, utusan orang-orang fakir yang tadi menghadap ke baginda Rasul kemudian balik kepada kaumnya yang fakir-fakir itu, faqalu radina ya Rabb, radina ya Rabb, kami ridho atas yang engkau berikan kepada kami ridho ya Allah. Jadi 3 keutamaan yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Jadi masing-masing mempunyai keutamaan. Apapun yang diberikan kepada Allah Ta'ala kepada kita, Allah memberikan harta kepada kita, kalau kita
sedekahkan, infakkan di jalan Allah, maka keutamaannya juga berlipat-lipat. Orang fakir yang dengan kefakirannya sabar menerima yang Allah beri, tapi mampu ibadah dengan lebih rajin, maka Allah memberikan 3 fadilah yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Qala haddatsana Muhammad bin Fadil haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsani Yahya bin Sulaiman an Amran bin Muslim qala balaghani anna Abu Dzar qala awsani khalili alaihi salatu wassalam bisab'i lam atrukuhunna wal atrukuhunna asani bihubbil masakini wad danun minhum. Abu Dzar itu, Abu Dzar Al-Ghifari itu menasihati ada 7 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, dan Abu Dzar itu melaksanakannya. Yang pertama adalah asani bihubbil masakini wad danuni minhum. Rasulullah itu selalu menasihati kepadaku, kata Abu Dzar, dengan mencintai fakir, miskin, dan orang-orang yang lebih rendah di bawahnya. Wa an anzuru ila man huwa asfala minni wal anzuru ila man fawqi. Aku akan melihat orang-orang yang lebih di bawah nasibku, dan aku tidak akan melihat nasib orang-orang yang lebih di atasku. Ini urusan dunia. Wa an asilu rahimi, dan aku akan menyambung tali silaturahim. Wa in adbartu wa qata'tu wa an astakthiru min qawlin la hawla wa la quwwata illa billah fa innaha min kunuzil jannah wa an la as'alun nasa syai'an. Dan Abu Dzar itu selalu bilang la haula wa la quwwata illa billah, berzikir la haula wa la quwwata illa billah. Wa an la as'alan nasa syai'an, dan Rasulullah menasihatiku supaya aku tidak meminta-minta kepada manusia. Wa an la akhafu fillah laumata laim, dan aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika aku benar di jalan Allah Ta'ala. Wa an aqulal haqqa wa in kana murran, dan aku akan berkata jujur, benar, walaupun pahit rasanya. Itulah Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah SAW, yang menasihati kepada kita semuanya tentang 7 hal yang harus kita pegang bersama-sama. Bahkan wa kana Abu Dzar Al-Ghifari idza saqata min yadihi sautuhu yukrihu ay yaqula li ahadin na walnihi. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu cambuknya itu jatuh, maka Abu Dzar Al-Ghifari tidak pernah memohon kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya untuk berkata tolong ambilkan cambuk itu. Jadi saking megang teguhnya wasiat dari Rasulullah kepadanya, nah itulah Abu Dzar Al-Ghifari. Mudah-mudahan kita semuanya bersabar, qanaah atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita harus senantiasa berbuat yang terbaik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.